Ibu awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang buat kelas 11-1. Ibu harap hari ini tetap nihil ya. Nihil. Oke, luar biasa ya. Ibu absen dulu lah biar tambah kenal. Sebelum ibu absen, nah selanjutnya itu ini gini. Apa itu artinya? Artinya apa? Apa yang kamu rasakan hari ini? Nah, sambil ibu absen, ibu mau tanya, per orang itu kira-kira perasaan hari ini itu gimana? Oke, lanjut. Aditya Krisnamukti. Gimana Mas, perasaannya Mas? Itu tuh di depan. How do you feel today? Gimana perasaannya? Bahagia? Ya kelihatan dari mukanya ya Mas, bahagia terus. Ada oh. Yang ketiga Aida Rahma. Senang. Apa yang bikin senang? Nggak tahu. Harus ada alasannya yang bikin senang. Ibu tuh ada siapin lembar asesmen. Di sini tuh bukan hitungan kok. Ini non kognitif. Oh ya. Jadi ini non kognitif di mana ibu pengen tahu tentang kalian aja kayak gitu. Siap ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa? Minta tolong dibagi. Oke, lanjut nih. Sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi eksponensial. Ada yang masih ingat eksponensial itu apa? Pangkatan. Oke, pada pertemuan hari ini apa sih yang harus dicapai gitu? Yang harus dicapai itu Anda bisa memahami konsep atau pengertian fungsi logaritma serta memodelkan fenomena. Namun pada hari ini kita hanya akan belajar mengenai konsep fungsi logaritma, mengingat kembali apa itu identitas dari logaritma, dan yang terakhir yaitu adalah grafik fungsi logaritma. Intinya kalau misalkan kalian sudah menguasai fungsi eksponensial, maka insya Allah nanti di fungsi logaritma itu kalian bisa. Tinggal kita mengingat lagi materi yang sudah pernah kalian dapatkan di kelas berapa? 10. Kalau kelas 10 itu kan belum fungsi ya. Masih masuknya adalah logaritma. Kalau logaritma itu pasti ada yang namanya identitas. Oke, untuk mengingat kembali ibu pengen ini. Pengen kalian keaktifan kalian di sini ibu pengen ini gitu. Nah, ayo ya coba deh. Ini buat stimulasi kalian. Coba kalian ingat lagi. Kalian ingat lagi mengenai ini deh. Masih ingat nggak? Apa itu bentuk logaritma? Bentuk dari logaritma itu apa? A log B. Apakah benar membacanya seperti itu? Ayo. Ya betul sih, ibu tahu kok pandangan dia tuh, tuan dan kalian tuh A kecil log B gitu kan. Nah kalau bacanya itu seingat ibu bacanya adalah logaritma B berbasis A kayak gitu. Itu adalah bentuk, nanti kalian bisa cari lagi ya di internet, barangkali ibu yang salah lupa gitu kan. Tapi pembacaan logaritma itu bukan A log B gitu kan. A log B kan bisa A log B, tapi logaritma B berbasis A kayak gitu. Itu bentuk umum dari logaritma. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa ada keterkaitan antara bentuk eksponensial dan logaritma? Ada nggak keterkaitannya? Ada apa, Mas? Ayo Mas, jawab Mas.
Ayo, katanya ada tadi bilangnya. Relatif terus. Ini bukan kimia asalnya. Nah, jelas aja ya. Karena kalau misalkan kita mau bisa mengerjakan logaritma, itu pasti kita paham yang namanya eksponensial. Kalau eksponensial, apa yang kita cari coba? Eksponen itu apa? Coba Ibu tanya deh. Bilangan per pangkat. Bilangan per pangkat itu contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Sebelum Ibu tunjuk nih ya. Ibu bacain. Nggak usah tegang. Ya, contoh dari coba bilangan pangkat contohnya apa? 2 pangkat 2 contohnya. Oke, 2 pangkat 2 itu berarti kalau dijabarin gimana? Oke, hasilnya 4. Berarti eksponen itu perkalian berulang. Bahwasanya kalau misalkan eksponen adalah mencari nilai pangkat. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, berbeda dengan logaritma. Logaritma itu yang dicari adalah nilai pangkatnya. Nilai pangkatnya ya. Ya, ada yang mau beri contoh nggak ketika kita mau mencari logaritma? Lupa ya? Oke, sambil mengingat nanti di sini. Lanjutnya ini apa nih pertanyaannya? Apa saja sifat-sifat eksponensial dan logaritma yang kalian ingat? Oke, Ibu mau minta keaktifan Anda lah. Jadi nanti di sini adalah nanti Ibu menilai keaktifan Anda secara individu. Ibu minta nanti ada beberapa siswa yang mampu menuliskan beberapa hal di sini. Yang pertama adalah apa saja bentuk dari, maksudnya gini. Kalian di sini nanti Ibu tulis ada perbedaan eksponensial sama logaritma. Eksponensial itu bentuknya apa? Logaritma itu apa? Sifat dari eksponen itu apa aja? Nah, sebelahnya nanti sifat dari logaritma itu apa aja? Ya, nanti yang di bawah, paling bawah, itu adalah fungsi logaritma. Jadi, logaritma dengan fungsi logaritma itu adalah sama tapi caranya berbeda. Paham ya? Kalau fungsi itu kan udah masuk memetakan. Memasukin apa? Variabel apa kalau fungsi? X. Kalau logaritma dasar itu kita dituntut menguasai identitasnya. Oke. Siapa maju? Nggak apa-apa bawa HP ke depan tulis. Nggak apa-apa. Ya, ini Mbak. Cowoknya. Segitu aja cukup. Oke. Ya. Oke, terima kasih buat yang udah berani maju, beli plus dulu dong. Nah, nanti gantian teman yang lain harus berani aktif ke depan ya. Oke, ini sambil mengingat, setelah lihat tulisan ini ingat nggak? Ingat, oke. Kita bahas sebentar. Bentuk umum dari eksponen kemarin kita udah bahas umumnya ya. Jadi belum fungsinya, tapi umumnya adalah A pangkat X, yaitu per pangkatan. A ini sebagai apa? Ingat-ingat lagi, A itu sebagai bilangan basis atau pokok. X-nya adalah pangkatnya. Ya, eksponen itu yang dicari adalah nilai hasil perpangkatannya. Nah, bedakan dengan logaritma. Kalau bentuk logaritma, bener nggak kayak gini? Bentuk umum logaritma? Iya. Enggak, bentuk umum logaritma. Sudah ingat? Nah, udah ingat nah. Kalau fx, kalau fungsi itu sudah masuk ke memetakan gitu ya. Tapi kalau misalkan pada kelas 10 itu kalian fokus pada identitas. Fx juga, fungsi juga kalian harus fokus ke identitas gitu. Nah, tapi ini kebanyakan nanti dari Ibu itu masih dasar. Dasar pun kalian harus ingat. Kalau misalkan dasar aja kalian nggak ingat, itu nanti kesananya susah. Oke, paham ya? Ada yang tanyain dulu nggak? Sebelum lanjut? Nggak ada? Nah, pembelajaran hari ini kita sistemnya masih diskusi kelompok. Nanti kelompoknya ini berapa anak?
34. Berarti dibagi kayak kemarin 5 ya. Kelompoknya pakai kayak kemarin aja, wis. Yang kayak kemarin. Ya. Ya, silakan nanti berkelompok sesuai kayak kemarin. Nanti Ibu bagi LKPD atau lembar kerja peserta didik nanti LKPD udah Ibu bagi, silakan fokus pengerjaan sebisanya semaksimalnya. Kalau bingung tanya ke saya. Karena ini waktunya tinggal berapa puluh menit lagi, biar dimaksimalin LKPD selesai, dikumpulin, Anda dapat nilai kelompok. Nanti di LKPD itu yang pertama kalian baca petunjuknya, tulis nama kelompok serta nomor kelompoknya. Itu kan ada nama kelompok. Sambil nama kelompoknya itu dikasih nomor kelompok berapa, nanti dikasih nama. Bisa ya? Bisa. Waktunya 10 menit. Gampang sekali. Ada yang bertanya tanggapan? Kelompok berapa dua sama nggak? Sama. Oh ya masih gampang. Oke, terima kasih buat kelompok 4 yang sudah bersedia maju. Nah, udah pada selesai belum? Udah sampai yang basisnya pecahan. Bisa kasih kesimpulan nggak antara dua bentuk yang berbeda itu? Ada yang bisa kasih kesimpulan mengenai karakteristik fungsi grafik fungsi logaritma? Kesimpulannya apa? Ayo, kesimpulannya apa? Kan katanya udah selesai, kalau buat berarti paham.
Apa berarti? Ada perbedaan nggak? Ada. Ada. Kalau basisnya itu bukan pecahan, itu grafiknya gimana karakteristiknya? Naik. Kalau basisnya pecahan, itu turun. Ya, itu sama kayak eksponensial. Ada grafik naik, ada grafik turun. Nah, nanti untuk lebih menguasai lagi, silakan kalian belajar. Bisa dari manapun, bisa dari akses internet, Google, YouTube, ataupun di buku paket pegangan ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyain? Ada yang tanyain nggak? Oke, nah itu nanti itu kalau bisa di strapes lagi atau di lem, nanti dikumpulin karena itu nanti buat arsip nilai kalian. Jadi ada nilai kelompok sama nilai individu. Oke. Minta perhatiannya sebentar, Ibu tutup dulu ya karena waktunya udah habis, nanti itu dilanjut sebentar. Oke, Ibu kasih kesimpulan dulu. Jadi pada dasarnya pada materi hari ini mengenai fungsi logaritma, Ibu harap kalian sudah menguasai gitu ya, karena kelas 10 sudah pernah memperoleh. Untuk lebih menguasai lagi, kalian bisa belajar lagi, ataupun kalian ketika pengen lebih tahu lagi bisa langsung bertanya sama Ibu. Nah, kesimpulan hari ini bahwasanya fungsi logaritma itu ada keterkaitannya dengan eksponen. Ketika kita akan bisa menyelesaikan fungsi logaritma, kita harus menguasai eksponen dan sifat-sifat atau identitas yang ada pada fungsi logaritma. Oke. Dan mengenai grafik fungsi eksponen, itu ada dua karakteristik ya. Ada grafik naik sama turun. Oke. Sekian pertemuan hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf intinya ya karena sudah mengganggu waktu proyek. Tapi Ibu harap pembelajaran hari ini tidak membuat gundah di hati. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.